warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semuanya sehat ya Nanda? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi haji dan umroh. Ya, dibuka bukunya pembelajaran fikih, materinya haji dan umroh. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda, siapkan semua alat tulisnya dan catat semua yang penting-penting di dalam video ini. Dan jangan lupa untuk tonton terus video ini sampai akhir. Masuk kepada pembelajaran kita, pengertian haji. Pengertian haji berasal dari kata haja, berziarah ke atau bermaksud menyengaja menuju ke tempat yang tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhaan Allah dalam waktu yang telah ditentukan. Masuk kepada hukum haji dan dalil haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim dan yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Dalilnya pada surat Ali Imran ayat 97. Selanjutnya masuk kepada syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam, yaitu seorang yang telah meyakini kebenaran ajaran agama Islam kemudian diwujudkan dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, berakal sehat. Ibadah haji diwajibkan kepada semua muslim dengan syarat dia berakal sehat dan tidak gila. Selanjutnya, balik, yaitu orang yang telah sampai umur sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, merdeka, bukan hamba saya. Ibadah haji diwajibkan kepada muslim yang berakal dan yang balik dengan syarat dia merdeka dari perbudakan. Yang terakhir, istito'a atau mampu. Mampu di sini dimaksud dengan mampu sehat jasmani dan rohani, kemudian mempunyai biaya dan cukup bekal dalam perjalanan, dan adanya kendaraan yang diperlukan. Selanjutnya masuk kepada wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Yang pertama, berihram sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Yang kedua, bermalam di Musdalifah atau hadir di Musdalifah setelah kembali dari Arafah. Yang ketiga, jumroh Aqobah pada hari raya haji. Melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Selanjutnya, bermalam di Mina. Kemudian melontar jumroh di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang terakhir ada namanya tawaf wada. Ketika hendak meninggalkan tanah suci, kita harus tawaf wada. Masuk kepada rukun haji. Rukun haji adalah pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain. Rukun haji yang pertama ialah ihram. Ihram berniat di dalam hati sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit untuk mengerjakan haji atau umroh. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya dan membaca labbaik Allahummal hajja. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Masuk kepada rukun haji yang ketiga, di sini ada tawaf. Tawaf berputar mengelilingi Ka'bah dilakukan dengan berlawanan arah jarum jam. Sebelah kiri dari badan kita diawali dan diakhiri di Hajar Aswad dengan 7 kali putaran. Selanjutnya sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali.
Dan sa'i dilakukan setelah ibadah tawaf. Kemudian rukun haji selanjutnya adalah tahallul. Tahallul atau memotong sehelai rambut. Minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang terakhir tertib. Tertib atau berurutan. Berurutan pelaksanaannya dilakukan dari ihram ke tahallul. Selanjutnya di sini ada larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Laki-laki dilarang menutup kepala, perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan, laki-laki maupun perempuan dilarang memakai harum-haruman selama ihram. Kemudian laki-laki dan perempuan dilarang menghilangkan rambut dan bulu badan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan juga tidak boleh memotong kuku sebelum tahallul pertama. Kemudian laki-laki maupun perempuan dilarang bersetubuh. Dan yang terakhir, laki-laki maupun perempuan dilarang berburu atau membunuh binatang. Dilihat dari segi pelaksanaannya, ibadah haji menjadi 3 jenis, yaitu haji tamatu. Haji tamatu adalah seorang yang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah orang yang berihram untuk melaksanakan ibadah haji saja, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Yang ketiga, haji kiron. Haji kiron adalah melaksanakan haji dan umroh 1 kali ihram di waktu yang bersamaan. Dan masuk kepada umroh. Umroh di sini menurut bahasa ialah ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang umroh ada pada surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian syarat haji dan umroh. Syarat haji dan umroh itu sama. Islam, balik, akil, merdeka, dan mampu. Dan yang terakhir rukun. Rukun umroh tidak ada wukufnya. Itu saja yang membedakan antara haji dan umroh. Baiklah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.